An Abi Umamah Suddi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Dah selesai. Anda kalau mau masuk surga, ini salah satu yang wajib kita lakukan, dan ini gampang-gampang susah gampang. Yang pertama, ittaqullaha, bertakwa pada Allah. Kita tahu jangan dilarang bohong, kita nggak bohong. Kita tahu harus amanah, kita amanah. Kita tahu harus apalagi misalnya tidak makan barang haram, kita hindari barang haram. Nah, yang pertama bertakwa. Wasallu khamsakum, sholatlah 5 waktumu. Teman-teman sekalian, ibadah wajib itu tidak berat. Sholat itu cuma 5 waktu. Kalau Anda mau nambah silakan, nggak nambah juga nggak masalah. Durasi kita sholat 5 waktu itu tidak lebih lama daripada 30 menit. Bandingkan dengan waktu yang Anda gunakan untuk megang HP sehari, lebih banyak megang HP. Jadi sebenarnya yang wajib dari Allah tuh nggak banyak, teman-teman. Dan ketika Allah wajibkan, itu juga gampang dilakukan. Saya berkali-kali sampaikan, sholat itu sangat enak, sangat menyenangkan. Pertama, bagi kita yang punya masalah lalu kita ingat Tuhan, mungkin masalah kita menjadi tetap ada masalahnya, tapi kita bisa lebih baik menyikapi masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan sholat juga gampang, teman-teman. Banyak orang yang melakukan tai chi gitu ya, gerakan yang pelan-pelan begitu. Lalu melakukan apa tuh yang orang India itu, yoga. Lalu mereka bilang ini ada manfaatnya. Lah, gerakan sholat itu juga sama, manfaatnya banyak. Malah kalau antara sholat sama yoga, gampangan sholat. Karena yoga tuh ada yang kaki sangkutin kemari. Sekarang siapa yang bisa kayak gitu? Anda yang muda, nenek-nenek, suruh ngangkat kaki sampai kepala. Lah mendingan sholat, gerakannya gak ada yang berbahaya. Mana ada orang cedera gara-gara sholat? Gak ada. Ya Allah, bagus banget sholat itu. Sudah dari aspek psikologis kita menjadi bahagia karena ingat Tuhan. Punya masalah bisa dilaporin, ya bisa curhat. Namanya orang curhat kan kadang-kadang mengurangi beban ya, teman-teman. Lalu gerakannya juga menyehatkan, terbukti menyehatkan dan tidak membahayakan. Durasi lamanya juga nggak terlalu panjang, durasi waktunya maaf. Maka ketika disuruh sholat 5 waktu, ya nggak sulit. Tapi kok ada yang bolong, Pak? Ya itu yang dibilang gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Ya kalau kita merasa karena sudah terbiasa, ini rezeki kita bagus, orang tua sudah mendidik kita sholat sehingga nggak bolong, jadi sholat itu nggak berat. Ada orang yang ngerasa berat, sholat itu berat banget, Pak, sholat subuh berat banget. Tapi lagi-lagi kita bersyukur orang tua kita baik sehingga kita dididik untuk sholat, dan sekarang sholat itu nggak jadi beban, jadi hal yang menyenangkan karena itu tadi sudah dibiasakan orang tua. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Berat, Pak, puasa nggak berat. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Orang dulu bisa puasa, masa kita nggak bisa? Tapi saya kerjanya berat. Ya yang kerja berat juga ada, bisa kok. Tapi saya lapar banget, nggak kuat. Ya kalau lapar banget mau pingsan ya mau buka aja nggak apa-apa. Yang penting nanti di kodok. Puasa itu nggak sulit. Saya punya cerita, teman-teman, ini lagi-lagi karena beda karakter pesantren Anda dan saya. Kalau karakter saya kan pesantren masih pesantren yang model masak sendiri gitu kira-kira ya. Terus tirakat itu biasa, nggak ada gangguan. Saya di pesantren, teman-teman, nggak pernah nonton TV, radio nggak pernah denger radio. Emang nggak ada. Kalau Anda kan susah ngindarin, barangnya ada. Nggak pernah megang HP, emang nggak ada HP di pesantren ya. Termasuk saya dulu dengan teman-teman puasa tiap hari, namanya saum dalail, puasa dalail. Bisa, nggak sulit, enggak. Orang lain juga pada puasa. Jadi puasa itu berat nggak? Nggak berat. Kita juga tiap bulan Ramadan puasa juga nggak ngerasa berat lah gitu. Jadi artinya ajaran agama itu sudah ditakar, sudah diukur, bisa kita lakukan. Wasumu syahrakum wa addu zakat amwalikum, tunaikanlah zakat hartamu. Lagi-lagi zakat itu paradigmanya adalah Anda bahagia dan orang di sekitar Anda juga bahagia. Anda tidak boleh bahagia sendiri.
Benar Anda cari uang yang capek Anda, tapi Anda harus paham bahwa Anda tidak akan bahagia dengan sebaik-baiknya ketika kiri kanan Anda masih miskin. Kenapa? Karena kalau orang miskin sudah mepet melakukan kriminalitas, Anda sendiri yang gak aman. Anda ngerasa gak sih kalau lagi di perapatan gitu, lampu merah, lalu ada anak kecil gendong anak kecil bawa kemoceng. Ini anak kecil gendong anak kecil, saya nggak tahu anaknya siapa nih. Dia juga masih kecil. Lalu dia ngelap-ngelap mobil. Kenapa dia lakukan? Karena nggak punya duit. Kalau ditanya mau nggak sekolah, mau nggak punya rumah, mau, tapi nggak bisa sekolah, nggak punya rumah, akhirnya mereka menjadi seperti itu. Nah, itu bisa dihindari, dikurangi kalau kita mengeluarkan zakat. Zakat juga nggak berat, cuma 2,5%, teman-teman. 2,5% itu lebih sedikit daripada, mohon maaf, di Katolik yang 1/10. Kalau Anda gaji 10 juta, 1 juta buat gereja. Kalau kita 10 juta baru 250.000. 250.000 bagi orang yang gaji 10 juta itu nggak lebih mahal daripada biaya dia ngopi di kafe. Itu 1/10. Kalau di agama sih itu 45%. Wih, banyak banget 5%. Kita cuma 2,5. Dan itu pun baliknya ke kita. Karena ketika orang miskin dia dapat uang, dia akan tidak melakukan kriminalitas. Kita yang aman jalan dan seterusnya. Baik, dikit lagi. Wati umaroakum, taatlah pada pemimpinmu walaupun pemimpinmu nggak soleh. Yang penting dia tidak menyuruh pada maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tapi kan idealnya pemimpin harus soleh. Sekarang mana ada pemimpin yang hebat memimpin tapi juga soleh? Ada Pak Abu Bakar, Abu Bakar doang. Ada Umar doang. Ya kita harus bikin pemimpinnya kayak Abu Bakar, kayak Umar. Sampai kiamat nggak bakal ada pemimpin kayak Abu Bakar, kayak Umar. Yang ada aja kita taati. Tapi kan dia nggak hafal Al-Quran, Pak. Lah kita kan pemimpin politik, kita kan ngatur manusia. Kalau pemimpin sholat harus yang paling banyak Al-Qurannya. Lah kalau Anda mau nggak Anda misalnya presiden Anda penghafal Quran? Mau, Pak, tapi nggak bisa ngurus. Anda juga kalau nyari supir yang bisa nyetir apa yang bisa baca Quran? Anda nyari supir itu loh. Yang idealnya, Pak, dia hafal Quran jadi supir. Kasihan hafal Quran jadi supir. Hafal Quran jadi ustadz kok. Ini malah Anda kurang ajar, hafal Quran capek-capek ngapalin Quran jadi supir pribadi. Yang ngajarin orang kok. Terus gimana? Ya nggak ada, yang ada aja ditaati. Tapi dia kan nggak terlalu soleh. Anda juga nggak soleh-soleh amat kok. Nuntut aja kerjaannya itu. Sekarang yang ada siapa? Walaupun Anda nggak suka, taat saja. Taat saja. Kira-kira begitu ya. Nah, ini pembahasannya panjang, tapi gambaran umumnya kayak gitu. Jangan sampai kita punya keinginan memiliki pemimpin yang maksimal, yang sempurna. Nggak bakal ada, sudah habis. Sayyidina Umar sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Utsman sudah wafat, Ali sudah wafat, Al Hasan bin Ali sudah wafat. Yang ada aja diterima, disyukuri, didoakan. Kalau salah-salah dikit, maafin. Salahnya banyak, diingetin. Itu aja. Kalau salahnya banyak banget, sabar. Namanya Allah menguji orang banyak, salah satunya dengan memberikan pemimpin yang tidak baik. Terakhir, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk surga yang disiapkan Allah untuk kita. Jadi cuma itu tadi, sederhana banget. Alhamdulillah nih kalau wajah-wajah di sini kan nggak mungkin sholatnya nggak sempurna ya. Sholat 5 waktu pasti kita lakukan. Ramadan juga kita puasa ya. Taat pemerintah juga kayaknya iya nih. Bayar zakat juga iya. Kayaknya masuk surga kita nih. Oh, optimis masuk surga. Lah surga kalau bukan kita siapa yang ngisi? Kita yang ngisi itu. Tapi kan masih sering gibah. Ya. Yang penting pahala lebih berat daripada dosanya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Tapi kan masih punya gibah karena kita bukan nabi, teman-teman. Jadi masih butuh gibah. Jadi gibah bagi sebagian kita itu kebutuhan. Ada orang yang gatal badannya, kenapa? Aduh, alergi nggak gibah. Kalau nggak gibah tuh kayaknya panas dingin gitu. Teman-teman optimis saja. Segini gampangnya masuk surga. Yang pertama, ittaqullah, berusahalah bertakwa. Ingat ayatnya, fattaqullaha mastata'tum. Keinginan kita bertakwa sebaik-baiknya, semampunya. Kemudian wasallu khamsakum, sholat saja, khusyuk gak khusyuk, sholat saja.
Wasumu syahrakum, puasa Ramadan nggak bolong. Kita malah bolong malah susah ya. Makan di mana kecuali kalau Anda di tempat-tempat lain. Wa addu zakat amwalikum, zakat juga gampang teman-teman. Wa ati'u umara'akum, taatlah pada pemimpinmu. Tadkhulu jannata rabbikum, kita masuk surga.